Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema hari ini yang berjudul Penggarap Kebun Anggur yang Jahat, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro yang terkasih, tema kita kali ini diambil dari bacaan Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 43 dan 45 sampai dengan 46. Perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Maestro, anggur dan kebun anggur adalah dua hal yang begitu umum dijumpai di dalam bangsa Israel. Bahkan sejak awal, Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah dengan begitu banyak hal, termasuk berlimpah dengan anggur. Begitu berharganya anggur, sehingga ketika 12 perwakilan bangsa Israel yang mengintai tanah Kanaan, maka mereka memotong dahan anggur beserta dengan anggurnya, sebagai bukti akan kekayaan tanah Kanaan. Bacaan Injil Matius hari ini berbicara mengenai perumpamaan pemilik kebun anggur yang menyerahkan kebunnya ke tangan penyewa untuk digarap. Namun si penyewa atau penggarap tidak ingin berbagi hasil panenan kepada tuan tanah. Mereka memukul, membunuh, dan melempari dengan batu setiap utusan hamba yang datang. Bahkan pada akhirnya, putra pemilik kebun anggur yang adalah
ahli waris yang diutusnya pun, yang dipikirnya akan disegani, menerima perlakuan yang lebih buruk. Dia dilemparkannya keluar kebun anggur dan dibunuhnya. Sobat Maestro yang terkasih, perumpamaan ini mengacu kepada gambaran Israel sebagai kebun anggur Allah. Siapakah tuan tanah dan hamba dalam perumpamaan ini? Tuan tanah atau pemilik kebun anggur adalah Tuhan sendiri. Ia menyerahkan miliknya kepada para pemimpin agama dan politik sebagai penggarap. Hamba-hamba yang diutus adalah para nabi dalam perjanjian lama seperti Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, dan lain-lainnya. Namun, bagaimana para penggarap atau ahli-ahli Taurat atau kaum Farisi memperlakukan para nabi ini? Para nabi ini dipukul, dibunuh, dilempari dengan batu. Mereka dibunuh karena mereka menyatakan kebenaran dan teguran yang keras, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian setelah para nabi banyak yang dibunuh, akhirnya Tuhan mengutus anaknya sendiri, yaitu Kristus. Namun apa yang dilakukan oleh kaum Farisi dan tetua-tetua? Mereka terusik melihat bahwa Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat yang menjadi satu tanda bahwa dia dipandang sebagai nabi. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus adalah lebih dari sekedar nabi. Dia mengatakan bahwa dia adalah putra Allah yang mampu membuat banyak mujizat, yang mampu membangkitkan orang mati, dan bahkan mampu mengampuni dosa. Menyadari akan hal ini, kaum Farisi bukannya bertobat, namun mereka mengeraskan hati dan memperlakukan Yesus dengan kejam untuk menyingkirkannya, seperti perlakuan mereka terhadap nabi-nabi dalam perjanjian lama. Dengan segala cara dan tipu muslihat, mereka menangkap Yesus, membawanya keluar batas kota, dan kemudian membunuhnya dengan menyalibkannya. Sobat Maestro, kita kembali kepada perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Perumpamaan tersebut memang dimaksudkan untuk para pemimpin umat Yahudi saat itu. Namun perumpamaan yang serupa masih relevan untuk kita saat ini. Apakah kita juga memiliki kecenderungan seperti imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang menggunakan segala cara demi memenuhi ambisi pribadi, keinginan yang sangat kuat untuk memiliki dan menguasai demi kepentingan pribadi? Ataukah kita juga memiliki tabiat yang serakah dan tidak tahu terima kasih? Layaknya perumpamaan tentang pemilik kebun anggur yang mempercayakan kebun anggurnya kepada para penggarap. Demikian pula dengan hidup kita di dunia ini. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan sungguh amat baik dan sempurna. Dia menyediakan segala macam fasilitas yang diperlukan untuk kebutuhan kita hidup dan kemudian mempercayakan kehidupan di dunia ini kepada kita sepenuhnya untuk dipelihara dan dikembangkan, tidak untuk dimiliki dan dikuasai. Namun di atas semuanya ini, apa yang Tuhan kehendaki dari sisi kita? Seperti halnya tuntutan untuk para penggarap dan para pekerja kebun anggur agar dapat menggarap kebun anggur dengan sebaik-baiknya, kita pun yang hidup di dunia ini dituntut untuk menghasilkan buah-buah limpah. Apapun status atau jabatan yang kita miliki saat ini adalah satu bentuk kepercayaan Tuhan berikan kepada kita. Bahkan kehidupan yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita pertanggungjawabkan. Pertanyaannya, apakah hidup saya sungguh berbuah bagi Tuhan atau untuk dinikmati sendiri? Apakah saya setiap hari mempertanggungjawabkan hidup dan jabatan saya pada Tuhan? Apakah melalui jabatan saya dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, saya sudah menjadi alat Tuhan sehingga orang-orang lain juga dapat menghasilkan buah yang limpah dan tidak melihat sesama sebagai saingan, penuh konflik, iri hati, dan intrik? Marilah kita merenungkan hal ini bersama-sama. Sobat Maestro, semoga di masa prapaskah ini kita dapat mengendalikan diri terhadap ambisi pribadi dan selalu mensyukuri anugerah kehidupan yang sepatutnya kita kembangkan agar menghasilkan buah-buah yang limpah demi pelayanan kita terhadap sesama dan demi kepentingan sesama yang membutuhkan. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa di surga, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua. Saat ini, kami ingin membuka hati untuk menerima Yesus Putra-Mu dalam hidup kami. Tuntunlah kami agar kami dapat mengendalikan diri dari ambisi-ambisi pribadi dan jauhkanlah kami dari sifat serakah. Ingatkanlah kami juga setiap saat agar tidak bertindak sekehendak hati, menghalalkan segala cara, dan tidak main kuasa. Namun, ajarkanlah kami untuk selalu rendah hati, menggunakan hidup dan jabatan kami, serta hidup berbuah untuk melayani sesama sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.